Ya, kita sampai di sesi terakhir dari Hot Ekonomi. Masih bersama saya Pak Rian Kirianto dan juga Mas David semua. Pak Rian, ke depannya ini sudah hampir akhir tahun 2020 begitu ya. Kita juga punya keuntungan di kuartal 3 ini adanya surplus transaksi berjalan. Nah, ke depannya seperti apa optimisme yang dibangun oleh moneter dan juga fiskal saat ini? Apakah ini juga bisa menjadi satu amunisi baru untuk menggenjot pertumbuhan kredit dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia? By design bisa, karena kalau kita bicara teori pertumbuhan ekonomi, kita ambil contoh waktu kuartal ketiga kemarin, ya, ketika konsumsi rumah tangga tumbuh negatif, kemudian pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung juga tumbuh negatif, kemudian ekspor dan impor juga belum bisa kita harapkan. Nah, kita bersyukur government spending-nya malah tumbuh sendirian positif, ya, tapi belum mampu saya katakan belum mampu mengkompensasi anjloknya pertumbuhan di sektor-sektor yang lain atau di area yang lain. Nah, harapannya start from kuartal 4 ini dari sisi konsumsi rumah tangga itu sudah mulai tumbuh positif, government spending mudah-mudahan lebih besar lagi. Kemudian kemarin kita sempat mengalami positif trade balance, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Tinggal satu lagi striker yang kita butuhkan, yaitu dari sisi direct investment. Kalau keempat striker ini bisa tumbuh positif, kok saya yakin ya kuartal 4 kita akan tumbuh masih dalam zona kontraksi, tapi dalam dalam range yang amat kecil, bisa minus 1 sampai minus 0,5%, tapi di kuartal 1 2021 kita akan melejit dan kita mudah masuk ke zona positif. Kenapa saya katakan kuartal 1 2021? Karena itu adalah resultante atau buah karya yang kita kerjakan baik di kuartal 3 kemarin maupun di kuartal 4 ini, yang hasilnya atau buahnya kita petik di kuartal 1 dan di kuartal-kuartal berikutnya. Paralel on that tentunya ya tadi harmoni kebijakan yang didesain baik oleh OJK, oleh Bank Indonesia, oleh Kementerian Keuangan, dan terakhir oleh lembaga penjamin simpanan, ini sudah harmonize. Nah, ini memberikan confidence level yang tinggi baik oleh pelaku pasar ya maupun oleh pelaku di dunia usaha itu sendiri. Mudah-mudahan settingan yang seperti ini akan terjadi di 2021 ya dan seterusnya. Seperti itu, Popi. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas David, inputnya apa yang bisa diberikan untuk pemerintah dan juga para pelaku usaha? Ya, ini kita berlomba-lomba ya. Semua negara ini sekarang sudah berpikir blueprint pasca pandemi. Jadi kita juga sebenarnya di Indonesia juga harus melakukan hal yang sama ya. Bukan saja blueprint di sektor keuangan ya, tapi juga blueprint di sektor real. Bagaimana kita menyongsong era pasca pandemi ya. Jadi salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Mas Rian, ini bagaimana menarik investasi baik domestik maupun investasi asing, karena pertumbuhan yang tinggi itu kuncinya salah satunya adalah investasi. Kenapa China bisa tumbuh kencang, bahkan dulu sempat di era tahun 2000-an itu bisa tumbuh double digit. Salah satu faktor itu adalah porsi dari investasi itu bisa di atas 40%. Ya. Kita sekarang kan porsinya masih sekitar berapa? 30%. Nah, bagaimana meningkatkannya ke arah 40 bahkan 50%. Ya, jadi itu yang bisa menjadi modal kita ke depan untuk caranya sekarang bagaimana? Mulai tahun depan kita mulai berpikir bagaimana meningkatkan kapasitas produksi kita. Karena tahun ini kan fokusnya lebih kepada emergency ya. Jadi bagaimana menjaga jaring pengaman sosial ini benar-benar bergerak. Nah, tapi untuk tahun depan ini kita sudah mulai berpikir bagaimana meningkatkan kapasitas produksi termasuk juga industrial policy-nya, sehingga ke depan ini kita sudah siap ya dari sisi industri, dari sisi misalnya kita mau bangun infra, terus juga jangan dilupakan softwarenya. Jadi aturan-aturannya itu jelas, aturan-aturan turunannya juga tidak tumpang tindih satu sama lain antara aturan-aturan di tingkat pusat, antar lembaga maupun juga aturan-aturan dengan jangan sampai tumpang tindih juga dengan aturan-aturan di daerah. Baik, terima kasih Mas David untuk inputnya dan juga Pak Rian untuk waktunya. Kita harapkan ini bisa menjadi satu amunisi baru untuk menggenjot kredit Indonesia dan pertumbuhan sektor real di Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya dalam Hot Ekonomi, Mas David dan juga Pak Rian. Sehat-sehat selalu. Ya, selamat malam. Sampai ketemu, David. Sampai ketemu.
Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Jangan lupa untuk menyaksikan serial diskusi Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Berita 1 Media Holdings mulai tanggal 24 hingga 26 November 2020. Sejumlah menteri bidang ekonomi akan hadir sebagai pembicara. Event ini dapat Anda saksikan juga melalui berita1.com, YouTube dan juga Facebook Berita 1 mulai pukul 9.30 hingga 17.30. Saya Poppy Zedra, terima kasih, sampai jumpa, selamat berakhir.